Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mengikuti kebaktian Rabu Abu secara online dengan tema Pertobatan Awal Menuju Kemenangan Kristus. Kebaktian Rabu Abu akan dilayani oleh Pendeta Budineng Romsani Nurwidya sebagai pelayan firman. Penatua yang melayani adalah Penatua Denis Setianto, Penatua Hilda Joswandi, dan Penatua Ronald Panggabean. Prokantor oleh Ibu Tini, pemusik oleh Saudara Bintang, dan multimedia oleh tim Mulmed GKI Jati AC. Umat diimbau agar dapat mempersiapkan abu lebih dahulu untuk mengikuti prosesi penorahan abu di rumah masing-masing. Mari kita menyambut awal dari masa raya Paskah dengan mengikuti kebaktian Rabu Abu ini dengan hikmat. Demikianlah warta lisan hari ini. Selamat mengikuti kebaktian Rabu Abu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil untuk kembali merefleksikan kerapuhan kita sebagai ciptaannya. Namun, dalam kerapuhan itu Allah memberikan berkat-Nya, anugerah-Nya dengan berlimpah-limpah. Adapun tema ibadah Rabu Abu adalah pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memulai retret agung kita selama 40 hari ke depan dengan hati yang penuh haru, penuh syukur, serta penuh dengan kegembiraan yang melimpah akan kemenangan Kristus. Bersama-sama mari kita mengagungkan Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia kepada umat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan sekedar hiasan atau polesan semata, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang kesadaran bahwa kita hanyalah debu dan kelak akan kembali menjadi debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita diperkenankan menggapai kemenangan hidup bersama dengan Kristus. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Allah dan kita akan mengawalinya dengan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Dalam kerapuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenankan bersujud di hadirat-Mu. Maka, dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih ilahi. Kristus, tuntunlah kami, supaya mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbaharui. Dalam kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Umat diundang bangkit berdiri apabila memungkinkan. Bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, Allah yang maha pemurah dan berlimpah kasih setia, rindu agar kita menjadi duta-duta pendamainya. Karena itu hiduplah dengan pertobatan di keseharian kita. Damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan kehidupan kita.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepadanya, memohon pertolongan untuk dapat memahami firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami memohon kepadamu, belas kasihan untuk kami dapat memahami firman Tuhan, sebuah hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat memberlakukannya dalam keseharian kami. Kami percaya Roh Kudus boleh hadir, kami percaya tuntunan Roh Kudus dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 20 sampai dengan ayat pasal 6 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 20 dilanjutkan sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Hosiana. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat. Hari ini kita dan gereja-gereja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tengah merayakan Hari Rabu Abu, di mana biasanya umat mendapat penorehan abu di dahi oleh para pelayan. Dan biasanya juga penorehan abu itulah yang lebih dicari karena ada kerinduan untuk menghayati masa Paskah. Lalu bagaimana ketika itu tidak terjadi lagi di dalam kehidupan kita karena kita harus menjalankan protokol kesehatan pandemi dan umat harus merayakan perayaan Hari Rabu Abu itu di rumah masing-masing. Apakah ketika Anda menorehkan abu di dahi secara mandiri,
Sensasinya sama seperti Anda berada di rumah ibadah? Mungkin jawabannya bisa beragam. Bisa iya, tapi juga bisa jadi tidak. Artinya di dalam keadaan seperti ini, perjuangan ekstra untuk dapat menghayati Rabu Abu itu perlu dilakukan. Meski demikian, perjuangan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan tatkala kita selaku umat dapat menemukan sebuah makna mendalam tentang abu yang ditorehkan di dahi kita. Torehan abu di dahi kita ini tentu bukan untuk pamer habis mengikuti Rabu Abu, melainkan untuk menemukan sebuah keindahan anugerah dari Allah di dalam kerapuhan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, bukankah abu di dahi kita ini menjadi penanda akan kerapuhan manusia yang mudah jatuh dalam dosa? Namun sekaligus abu tersebut menjadi sebuah tanda anugerah dan pertobatan. Di dalam kerapuhan dan anugerah Allah sekaligus inilah kita diajak untuk masuk, menarik mundur diri kita ke dalam keagungan Allah. Di sepanjang masa Prapaskah ini, dengan menguatkan komitmen pertobatan kita, maka mari kita mengawalinya dengan mencari panduan untuk menarik mundur diri kita masuk di dalam terang keagungan Allah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Di dalam proses menarik mundur kehidupan kita ke belakang, masuk di dalam keagungan cinta kasih Allah ini, kita diingatkan kembali untuk dapat mengalami pertobatan dengan ketulusan hati. Lalu bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang ketulusan hati, kita bisa mengukur pertobatan atau puasa atau ratap tangis atau penyesalan yang dengan ketulusan itu? Bila melihat ke dalam bacaan Mazmur 51, pemazmur di sini seperti mau mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun berhak untuk menilai tulus atau tidaknya kehidupan atau tindakan seseorang. Pemazmur mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Di sini bahkan di dalam Mazmur 51 apabila kita telaah lebih dalam Bapak Ibu sekalian, pemazmur berani menelanjangi dirinya lalu membeberkan setiap dosa yang begitu menjijikkan. Kita tahu penulis dari Mazmur ini sendiri adalah Daud. Di sini dia menceritakan tentang dosa yang ia lakukan terhadap Batsheba serta rancangan jahat yang menyebabkan kematian Uria. Pemazmur begitu menyesal atas perbuatannya dan siap menerima hukuman Allah. Apabila kita melihat hal itu di dalam tulisan pemazmur, kita menjadi memahami bahwa pertobatan dengan ketulusan itu sendiri hanya dapat terjadi apabila diri kita mau terbuka dan memberinya kepada Allah. Kita perlu menyadari jika kita dapat melakukan perayaan hari Rabu Abu seperti saat ini, itu semua terjadi atas kemurahan hati Allah saja. Oleh sebab itu, karena kemurahan hati inilah kita diminta untuk jujur dengan diri sendiri dan juga dengan Tuhan. Melalui penghayatan yang demikian kita dimampukan untuk berproses dalam pertobatan yang menjadikan spiritualitas kita menjadi semakin berkualitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jika kita ingin berproses di dalam hidup dan di dalam pertobatan kita, kita perlu untuk melihat kepada nasihat Paulus di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam suratnya, Rasul Paulus berbagi tentang betapa beratnya proses itu. Seseorang yang berproses harus mengalami dan merasakan hal-hal yang kontras dan menjadikannya tidak nyaman. Seperti yang tertera pada pembacaan kita dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10.
Paulus mengatakan bahwa diumpat namun juga dipuji, dianggap penipu namun sekaligus dipercaya, dianggap bukan pesohor namun terkenal, mengalami hajaran namun tetap selamat, mengalami duka cita namun selalu bersuka cita, dianggap miskin, tidak punya apa-apa, namun kaya dengan materi sorgawi dari Allah. Meski demikian, Paulus mendorong kita untuk terus berproses dengan mengutip pembacaan dari Yesaya 49 ayat 8. Paulus mencoba mengingatkan bahwa sekaranglah waktunya selagi Allah berkenan, selagi ada kesempatan. Hal ini mau menekankan kepada kita bahwa tidak selalu kesempatan itu ada, termasuk kesempatan untuk bertobat. Tetapi bukan berarti Allah tidak memberi kesempatan. Di sini juga mau menunjukkan bahwa seringkali manusia terjebak untuk gelap, tidak melihat adanya kesempatan itu. Hal-hal yang tampak kontras yang telah dipaparkan oleh Paulus itu ternyata malah menjadikan kita untuk membangun sebuah empati bagaimana dengan Kristus. Menghayati siapa Kristus yang memberikan teladan sekaligus jalan kemenangan bagi umat melalui kematiannya di kayu salib. Paulus juga turut mengingatkan agar kita lebih dahulu memberi diri kita untuk diselamatkan oleh Allah. Dengan diperdamaikan oleh Allah, niscaya kita memiliki daya juang dan kesehatian dengan Kristus di dalam berproses. Sebuah pepatah dalam bahasa Jawa dengan kalimat ngono yo ngono ning ojo ngono. Artinya boleh-boleh saja namun tetaplah waspada. Pepatah ini sangat cocok untuk diingat oleh kita. Selama kita tinggal di dunia yang penuh dengan tantangan, tawaran-tawaran menggiurkan, pilihan yang beragam. Terkadang kita kehilangan fokus dan berujung pada pengejaran upah di dunia yang bersifat semu. Kita menganggap bahwa kita harus mendapatkan apa yang dunia ini katakan sebagai sebuah status yang tinggi. Jabatan, kemewahan, bahkan mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan ada seorang afiliator dari sebuah aplikasi untuk bermain saham, tertangkap polisi dan terkena kasus sebagai pencucian uang. Dia yang tadinya kategori tidak mampu berubah menjadi orang yang sangat kaya raya dengan kekayaan hampir 80 miliar dalam beberapa waktu. Dia yang kalau dilihat dia yang dahulu tidak punya status apa-apa, tentu tidak akan dipandang oleh orang. Tapi kemudian dengan kekayaan miliaran yang dia miliki, dia merasa bahwa dia sudah menjadi orang yang terpandang. Tapi dia lupa bahwa itulah yang dinamakan gelap mata. Dia lupa bahwa cara yang dia pergunakan itu adalah salah, yaitu melakukan pencucian uang. Banyak orang dibalik dari kekayaan yang diterimanya itu menjadi mendadak melarat. 500 juta hilang dalam sekejap karena kalah dari aplikasi itu untuk bermain saham dan yang lainnya. Mau dikatakan kekayaannya berarti berdiri di atas penderitaan orang. Disitulah yang boleh kita katakan kekayaan atau status yang dia miliki itu adalah semu, dapat hilang sekejap. Maka di sini kita mau diajak untuk harus berupaya sebisa mungkin tetap berada di dalam orientasi kita hanya kepada Kristus, kepada Allah Bapa yang memelihara kehidupan kita dan dituntun oleh Roh Kudus. Berburu harta di dunia ini begitu melelahkan dan melemahkan spiritualitas kita. Dan melalui permenungan firman Tuhan pada hari ini, kita boleh sama-sama belajar. Sekalipun ada kemenangan, begitu banyak kekayaan, juga jabatan yang ada pada kita.
akhirnya semua akan sirna seperti debu abu yang tertoreh di dahi kita, yang juga menjadi sebuah simbol kerapuhan manusia dan ketidakabadiannya. Namun disinilah kita bersyukur sebab di dalam kerapuhan yang kita alami, kita diberi kesempatan untuk melakukan menarik mundur diri kita dan masuk di dalam anugerah Allah yang agung. Kita membuka diri, kita tidak lagi menyembunyikan ketidaksempurnaan kita. Kita mengalami pembaharuan, pemulihan, dan kebangkitan secara pribadi di dalam komunitas umat Allah sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Tak kala kita melakukan disiplin ragawi di dalam menjalani masa raya Paskah pada saat ini, seperti puasa yang kita lakukan ataupun berpantang hal-hal yang kita sepakati atau komitmen, kita harus bersyukur karena hal itu terjadi bukan semata-mata untuk membantu kita untuk diet, bukan juga untuk menolong kita supaya lebih turun kolesterolnya atau darah tingginya, melainkan mencoba menyapih kita dari rupa-rupa kebergantungan kita di tengah-tengah dunia ini. Mencoba menyapih kita dan mencoba melepaskan kita dari kemelekatan dunia ini. Dan kembali kepada hakikat hidup manusia, yaitu sebagai ciptaan Allah yang dikasihi dan diselamatkan olehnya. Pandemi ini pun belum usai. Kita juga diminta untuk menjaga hati agar jangan tergugah untuk putus asa, melainkan memilih untuk terus berjuang di tengah masa-masa yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Martin Luther pernah bertutur, diperlukan banyak sekali petunjuk tentang pertobatan, dosa, rahmat, dan pembenaran dalam setiap peribadatan kita. Namun, semuanya bisa dilakukan hanya karena kita diajar oleh Roh Tuhan kepada kita sendiri. Kapankah kita akan memulainya? Sekarang. Bertobatlah sekarang, selagi Tuhan berkenan, selagi Ia memang mendengar kita. Mari kita menuju kemenangan Kristus, menyadari keselamatan yang Ia berikan sebagai anugerah kepada kita. Jangan tunda, kerjakanlah sekarang, selagi Allah menjadikan kita umat yang berkenan di hadapannya. Allah mengasihi kita semua. Amin. Buat hari yang Kau beri.
Umat terkasih, tibalah saatnya bagi kita dan saudara untuk melakukan penorehan abu secara bersama-sama. Mari kita menorehkan abu di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Aku dari debu dan akan kembali menjadi debu. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati kita bersyafaat. Tuhan yang Maha Baik, kami berdoa pada saat ini di dalam proses kami memohon kepada Tuhan untuk boleh berbelas kasih pada kami, memberikan kami tuntunan agar pertobatan ini penuh dengan ketulusan. Dan juga arah kehidupan kami pun menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Kristus. Kami pun berdoa pada saat ini untuk dunia di mana tempat kami tinggal yang banyak sekali berlomba-lomba menghadirkan tawaran-tawaran kebahagiaan yang semu. Kami ingin berubah, kami ingin menemukan kebahagiaan yang sejati bersama dengan Kristus. Maka biarkanlah dunia ini juga Engkau boleh tuntun untuk menemukan dan menghadirkan damai sejahtera kerajaan Allah. Berawal dari diri kami sendiri hingga kepada kehidupan di lingkup sekitar kami.
Kami terus berdoa untuk pemerintah di Indonesia, setiap jajarannya dan para petugas hingga ke RT dan RW. Mereka boleh bekerja dengan hati yang tulus, mereka boleh bekerja dengan kejujuran. Engkau yang membimbing dan menyertai mereka. Engkau pula yang akan memberkati dan memperlengkapi mereka untuk berani hidup benar dan adil, sehingga masyarakat Indonesia boleh merasakan keadilan yang merata. Kami juga berdoa bagi setiap kehidupan kami berjemaat di GKI Jati Asih. Di dalam pertobatan menyeluruh di dalam diri kami, kiranya juga boleh membawa dampak di dalam kehidupan persekutuan tubuh Kristus ini, sehingga persekutuan tubuh Kristus ini boleh semakin erat, dan kami boleh semakin menopang satu dengan yang lainnya di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya juga Engkau boleh menolong untuk peperangan yang saat ini tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina, untuk setiap upaya ataupun usaha yang dilakukan oleh tiap negara-negara sahabat yang merindukan perdamaian. Kami memohon Tuhan agar Engkau boleh menghentikan tiap-tiap orang, tiap-tiap negara, tiap-tiap bagian yang ingin mempolitisasi keadaan ini. Mereka yang menjadi korban, yang harus kehilangan anggota keluarga yang dikasihi, kiranya Engkau boleh kuatkan dan teguhkan mereka. Hadirlah Tuhan, hiburkanlah dan berikanlah damai sejahtera di dalam ketidaktenangan yang saat ini sedang terjadi. Ketegangan-ketegangan yang terjadi kiranya boleh berhenti, dan biarkanlah kami boleh terus memeluk setiap saudara-saudara kami di dalam perbedaan yang ada. Kiranya boleh terjalin komunikasi yang baik pula Tuhan antar setiap negara, khususnya untuk Rusia dan Ukraina. Tuhan, kami terus berdoa untuk perubahan dunia yang menjadi lebih baik, untuk anak-anak kami tinggal kelak, dunia yang membutuhkan sentuhan dari Engkau ya Allah. Berkatilah agar dunia ini layak untuk ditempati oleh kami umat Tuhan yang mau merendahkan diri. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas yang mendasari persembahan kita dipilih dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dapat dihimpun melalui cara dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih, atau melalui scan QRIS seperti yang akan tertera pada layar. Kita membawa persembahan dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 2.
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Juga atas rahmat dan kasih setia Tuhan kepada gereja-Mu bersama umat Tuhan. Datang ke hadirat-Mu, bersekutu, memuji, dan memuliakan nama-Mu di dalam mengawali masa Prapaskah pada ibadah Rabu Abu. Terima kasih Tuhan. Sebagai rasa ungkapan syukur kami, malam ini kami membawa sedikit dari banyak berkat yang telah kami terima. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini agar layak di hadapan-Mu. Kami juga memohon kepadamu, berkati dan berikan hikmat dari Tuhan kepada majelis jemaat dan tangan-tangan yang akan mengelola dan memakai persembahan ini untuk menjalankan tugas gereja, melaksanakan misi Allah di dalam kehidupan bergereja sesuai yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Umat terkasih, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan sebuah kesungguhan, perjuangan, doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual yang ada. Namun, percayalah, bersama Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah segera, sekarang, selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Teruslah berkarya menyatakan kehadiran Tuhan. Kami siap untuk terus berkarya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kembalilah dalam kehidupanmu dan bertobatlah serta jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini. Bawalah berkat darinya bersamamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.